Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, melepas keperawanan di Telaga Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Elyasmin Rumi. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum masuk ke lanjut cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Raka Balu berlari menuju stal. Di sana, kuda putih kesayangannya selalu siap sedia untuk ditunggangi tuannya. Kuda itu meringkik keras, setelahnya melesat cepat keluar istana. Yah! Setelah Raka Balu, Jata turut melesat memacu kudanya mengimbangi Raka Balu yang sudah dirasuki amarah. Dipastikan Amala pergi belum terlalu jauh, sebab ia baru saja meninggalkan istana. Kemarahan dan rasa tidak percaya membaur, membludak dalam dada hingga rasanya ingin meledak. Jangankan Raka Balu, orang lain pun pasti tidak menyangka Amala bisa berbuat keji seperti itu di balik sikapnya yang lemah lembut dan berwibawa. Kenapa? Kata tanya itu terus berulang dalam benak Raka Balu. Kenapa harus Amala? Apa yang menyulut api kebencian dalam diri wanita itu? Raka Balu kian mendulang keresahan, tatkala ingat jikalau Amala tidak sendirian melarikan diri. Keamanan dua buah hatinya tidak bisa dipastikan selama bersama Amala yang tidak waras itu. Ya, meski pada kenyataan Mahine bukanlah darah dagingnya, Amala adalah penipu ulung. Kejadian tidak terduga itu bukan hanya menggegerkan dalam istana, tapi sampai keluar menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Ruknila nyaris pingsan melihat jasad kekasih Amala tatkala lewat di depannya. Sangat mengenaskan. Apa yang sudah terjadi? Tanya Danum pada salah satu dayang di kamarnya. Ada pembunuhan, Nyayu. Dayang itu menyahut tak pasti karena memang belum mengetahui persis kronologi kematian Hulu Balang itu. Kemudian, dayang yang satunya menimpali. Katanya, Empu membunuh Hulu Balang yang mengaku adalah kekasih Nyayu Amala. Danum tercengang. Kekasih Amala, ulang Danum. Di mata siapapun, Amala adalah istri Raka Balu yang paling bijaksana dan pengertian. Sikapnya lembah lembut dan tutur katanya sangat sopan. Namun rupanya, semua itu hanya kedok untuk menutupi jati diri yang sebenarnya. Apa yang ada di pikirannya? Danum bermonolog. Riak wajahnya masih menampakkan rasa tidak percaya sama seperti yang lainnya. Apa yang ada di hati Amala tidaklah ada yang tahu. Tapi secara zahir, Raka Balu tidak pernah membuat istri-istrinya saling iri. Semua diperlakukan sama, tidak ada perbedaan apapun, permaisuri ataupun selir. Tetapi, hati manusia sedalam samudra, diselami sampai mati pun tidak akan tahu titik dasarnya. Bisa saja ada faktor lain yang menyebabkan Amala bak iblis yang bersemayam dalam tubuh bidadari. Sedikit rasa kram masih terasa di perut. Danum memaksakan diri untuk keluar kamar sekedar melihat keadaan, sekaligus mencari tahu informasi lebih akurat perihal apa yang terjadi sebenarnya. Tak jauh dari sana, Ruknila mempercepat langkah melihat Danum sedang berdiri di depan kamar. Kebetulan wanita parubaya itu datang sehingga Danum tidak perlu susah payah menggali informasi pada setiap dayang. Ibunda dari mana? Tanyanya. Bukan menjawab, Ruknila malah balik bertanya.
Apa yang kau lakukan di sini, Danum? Harusnya kau beristirahat. Ruknila semalam memang tidak tahu tentang Danum yang mengalami keguguran karena dirinya tidur awal dan baru mendapatkan kabar itu dari pagi. Sekaligus kabar kematian salah satu hulu balang yang membuat huru-hara istana. Aku baik, Ibunda. Apa yang terjadi sudah terjadi. Di mana Kanda? Ruknila menghela, matanya berkilat sedih. Raka Balu sedang mencari Amalah. Kau tahu, Danum, semua kekacauan ini disebabkan oleh Amalah. Dialah yang telah mengirim teluh kepada keluarga ini. Keluarga ini, kata itu membuat Danum berasumsi yang tidak-tidak. Ia pun tercekat mengetahui Amalah berulah keji. Mungkinkah aku keguguran karena ulahnya juga? Danum tidak asal menebak. Beberapa alasan menguatkan tudingannya terhadap Amalah. Memang aneh, dirinya segar bugar. Kandungannya sehat, tidak bermasalah apapun. Sampai makan saja dijaga ketat oleh Raka Balu. Lalu, apa yang menyebabkannya keguguran tiba-tiba di saat sedang pulas-pulasnya tidur? Bukankah Amalah pantas dicurigai? Ibunda tidak tahu itu. Tapi yang pasti niatnya sangat jahat, ingin menghabisi seluruh keluarga ini. Ruknila tercengang. Ia mulai duduk dirincak tak jauh dari sana. Aku pun salah telah menghukum Labi hanya karena belum bisa menyembuhkan penyakit suamiku. Padahal sakit itu bukanlah sakit biasa dan bukan pula datang dari teluh biasa. Kalaulah pun sampai harus mendekam dalam ruang penyiksaan gara-gara aku yang terlalu gegabah, ingin suamiku cepat disembuhkan. Tatkala Ruknila menyesal, Danum justru biasa saja. Baginya, kalaulah sudah sepatutnya berada di sana, karena memang salahnya yang sok memberanikan diri. Istana sedang gempar, sedangkan Raka Balu terus menerobos hutan hingga jejak sebuah kereta tampak di tanah becek itu. Berhenti! Serunya mengatakan tangan dan Jata pun berhenti di sampingnya. Kenapa empuh? Jata heran, seharusnya mereka terus berjalan supaya cepat menemukan Amalah, bukan berhenti tiba-tiba. Kau lihat itu. Pandangan Jata berpindah pada jejak tapak kuda dan roda kereta. Itu pasti jejak kereta Nyayu Amalah. Raka Balu mengangguk sekilas, lalu kembali memacu kuda menyusuri jejak itu. Seolah tahu jika Raka Balu akan mencari, Amalah meminta kusir agar memacu kuda lebih cepat. Belum lama, terdengar suara kaki kuda saling bersahutan dari kejauhan. Mata Amalah membulat. Bulir gelisah mulai bermunculan di dahinya yang berlipat. Jalan lebih cepat, perintah Amalah sedikit membentak. Kuda sudah berlari semaksimal mungkin. Lagi pula, mana bisa melesat cepat seperti kuda tunggal yang tidak menarik kereta. Hei, aku sudah memberimu 2 kerajut. Bentaknya lagi hingga kusir itu terperanjat. Keadaan riskan untuk sang kusir karena berada di antara 2 pilihan yang sulit. Terus melaju, ada Raka Balu yang akan murka. Tidak melaju 2 kerajut uang sudah diterima dari Amalah. Suara kuda yang semakin mendekat, semakin pula Amalah resah. Takut pun ada. Berhenti! Teriakan keras itu seolah melolong dari segala penjuru. Amalah tersentak sementara 2 balita bersamanya memakai kirang. Ayah! Ayah! Rasa takut membuncah. Keadaan pun jadi genting manakala tiada jalan lain di depan selain jembatan bambu satu-satunya akses menuju seberang. Kuda membawa Amalah berhenti tepat di depan jembatan dan sebelum Raka Balu mendekat, Amalah buru-buru keluar dari kereta membawa Mahine dan Sanja berlari ke jembatan. Amalah, berhenti di sana! Amalah tidak menggubris. Mematuhi perintah Raka Balu sama saja mencari mati.
Amala, berhenti. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ayah, ayah. Tepat di tengah jembatan langkah Amala terhenti. Sesaat bergeming sebelum membalikkan badan. Tatapannya selurus pada Raka Balu yang baru turun dari kuda, nyalang dan penuh kebencian. Amala, mari kita bicarakan ini. Aku pun tidak akan sampai hati menghukummu. Jangan membuat anak-anak kita takut. Amala tertawa pelan, sejurus kemudian terbahak dengan keras. Setelahnya dia menatap tajam penuh amarah. Raka Balu melangkah. Jangan mendekat, teriaknya lantang. Mahine dan Sanja terkejut. Teriakan keras itu pun tak ayal membuat keduanya menangis takut. Cukup, selirku. Jangan menambah keruh suasana. Kembalilah. Sematan selir menambah kemarahan Amala. Ia berdecak meludah. Aku bukan selirmu, Raka Balu. Aku membencimu seperti kau percaya padaku. Seluruh keluargamu pantas mati. Aku benci pada ayahmu yang selalu menyanjung Danum. Aku benci ibumu yang selalu pilih kasih dan kau selalu datang padaku untuk berkeluh kesah. Kau pikir aku apa, ha? Istrimu yang selalu sudi mendengar omong kosongmu. Bahkan Bunai lebih baik dalam mengartikan diriku daripada kau. Sekarang, hidup saja bersama rasa bersalahmu itu. Amala telah melontarkan segala bentuk kebencian dan saat itu juga akal sehatnya hilang dengan tega mendorong Mahine dan Sanja dari atas jembatan, terjun bebas ke sungai yang penuh bebatuan. Tidak! Dengan mata kepala sendiri, Raka Balu menyaksikan bagaimana kedua anaknya dilempar begitu saja oleh Amala. Jata pun terkejut atas aksi gila tidak manusiawi itu. Raka Balu sudah hilang kendali. Ia menarik mandau berlari mengacungkan mandaunya ke arah Amala. Kau! Teriaknya marah. Amala seakan tidak sudi mati di tangan Raka Balu, sehingga dirinya pun ikut menerjunkan diri sebelum mandau tajam Raka Balu mengoyak dadanya. Telan dan nikmati saja kehancuranmu, Raka Balu. Amala pun melompat dari jembatan menyusul dua balita tak bersalah. Bebatuan besar di bawah sana sudah menanti tubuhnya. Amala! Tidak! Tidak terbayangkan Amala akan melakukan hal mengerikan itu, terlebih di depan mata Raka Balu sendiri. Tidak! Teriakan Raka Balu menggema bersama deru angin yang datang tiba-tiba. Mandau terlempar. Raka Balu berlari turun ke sungai menggapai tubuh Sanja dan Mahina yang mulai terseret arus. Jata pun ikut turun ke sungai membantu tuannya. Beruntung tubuh Mahina tersangkut dahan yang mencorok ke sungai. Sedangkan Sanja semakin jauh terbawa arus, membuat Raka Balu melepaskan jubah berenang mengejar anaknya itu. Sungai Cerucuk terkenal dengan sarang buaya, tetapi Raka Balu sama sekali tidak peduli. Jata meraih tubuh Mahine segera dibawa ke tepian. Sontak melakukan pertolongan pertama dengan menekan-nekan bagian dada berharap bisa membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup. Namun sayang, Mahine tidak tertolong lagi setelah terjun bebas dari atas jembatan menghantam bebatuan besar, lalu terseret arus. Jata berdiri resah memandangi Raka Balu yang sedang berjuang menggapai tubuh Sanja. Sebelum Jata kembali turun membantu, Raka Balu telah berhasil menarik Sanja ke tepi sungai. Sanja, bangun nak! Beberapa kali Raka Balu menepuk pipi gembul itu, sembari pula menekan-nekan bagian dada. Tetapi Sanja pun bernasib sama seperti Mahinai. Bangun nak! Bangun! Teriak Raka Balu diambang keputusasaan. Air mata Raka Balu mengucur dengan derasnya menyamai arus sungai itu.
Sanja, Mahinai. Raka Balu meraung sampai burung-burung yang bertengger terbang riuh. Kehilangan anak adalah patah hati terdalam bagi seorang ayah. Raka Balu meraung-raung memeluk kedua jasad, buah hatinya tak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahan. Empuh, aku akan membawa bantuan sekarang. Berat hati Jata meninggalkan Raka Balu bersama jasad Mahinai dan Sanja. Tapi harus segera kembali ke istana membawa bantuan. Sekaligus mengabarkan berita duka ini. Bantuan pun akan dikerahkan untuk mencari jasad Amala yang tak kunjung terlihat. Setelah menerjunkan diri dari jembatan menyusul dua anak yang lebih dulu tewas. Semula, Jata hendak sekalian mengabarkan berita itu. Tetapi merasa lancang bila dirinya memberitahu tanpa mendapat perintah dari Raka Balu. Akhirnya, Jata hanya membawa bantuan saja dari istana tanpa memberitahu perihal apapun. Jata pun datang bersama beberapa hulu balang. Raka Balu masih berada di tepi semula, menunggui jasad anaknya yang sudah ditutupi dengan jubah. Wajahnya sembab. Empuh. Sekian tahun Jata berada di sisi Raka Balu, dan baru hari ini melihat tuannya itu menghamburkan air mata seperti itu. Sungguh, Amala berhasil mengoyak habis hati Raka Balu. Bawa anakku dan yang lain cari mayat Amala sampai ketemu. Susah payah Raka Balu berujar memberi perintah. Sekitar 8 hulu balang turun menyusuri sungai, mencari jasad Amala yang tadinya tenggelam dan terseret arus. Dan kau, pergi ke Telaga Bahandang, periksa keadaan selirku dan bawa pulang. Lanjutnya memerintah Jata. Tugas telah dibagi. Jata pun pamit undur diri meninggalkan area sungai. Sementara Raka Balu masuk ke kereta kuda memangku dua jasad anaknya. Pergi sekarang, perintahnya pada sang kusir. Keadaan istana baru saja lenggang setelah huru-hara pembunuhan kekasih Amala. Dan sekarang kembali riuh tatkala Raka Balu datang membawa Mahinai dan Sanja dalam keadaan tidak bernyawa. Kematian cucu Raja Kelayang Tanjung langsung jadi kabar paling menghebohkan. Danum sedang duduk-duduk di kamar menapis rasa yang memilin raju resahnya. Datanglah seorang dayang dengan napas tersengal setelah berlari dari luar menuju harem. Ada apa? Tanya Danum heran. Dayang itu menyeka sekilas bulunya sembari menetralkan napas. Nyayu, anak Nyayu tewas tenggelam. Danum sontak berjingkat dari duduknya. Apa yang kau katakan ini? Danum tidak terima dengan laporan dayang itu. Ia marah menganggapnya sebagai tindakan lancang. Aku tidak berani berbohong dengan hal seperti ini, Nyayu. Silakan datang ke Balairung sekarang karena di sana sudah ramai. Tak pikir panjang lagi, Danum lekas pergi ke Balairung memastikan omongan dayangnya. Dari kejauhan dilihatnya Balairung memang telah ramai. Ia menerobos kerumunan dan di tengah sana, suaminya duduk tertunduk bersama dua jasad yang ditutupi kain jarik sebatas leher. Itu. Danum menegang sesaat. Anakku. Saat itu juga Danum menghambur mendekati anaknya yang sudah terbujur pucat pasi. Anakku. Bangun anakku. Sanja kenapa Kanda? Mereka berdua kenapa? Menjawab singkat pun Raka Balu tak kuasa. Lidahnya benar-benar keluh. Mimpi buruk apa yang mendatangi Danum semalam? Kenapa kemalangan menimpanya bertubi? Katakan Kanda. Namun Raka Balu masih bergeming dengan isakannya. Bagaimana Raka Balu bisa menjawab jika dirinya sama terluka kehilangan dua buah hati? Apa yang terjadi Kanda? Apa yang... Tangis Danum meledak-ledak, ia meraung sejadi-jadinya. Bukan hanya Danum,
Semua yang menyaksikan itu pun turut menangis dihantam duka dan kesedihan mendalam. Selang beberapa lama cerita histeris itu senyap. Danum mendadak tak sadarkan diri karena terlalu syok. Ia pun segera dibopong ke kamar. Sejurus itu, Ruknila yang mendekati Raka Balu. "Apa yang terjadi sebenarnya, Nak?" tanya Ruknila lirih sekali. Raka Balu menoleh sekilas. Matanya mengembun tertutup air mata. "Amala sudah gila mendorong Sanjay dan Mahina dari jembatan. Setelah itu dirinya ikut melompat ke sungai, Bu." Hati serasa patah berserak mendengar pemaparan itu. "Amala!" Ruknila pun nyaris pingsan mendengarnya sampai dituntun duduk di kursi yang ada di sana. Napasnya serasa putus-putus mengetahui kegilaan Amala. "Selama ini aku bermenantu wanita iblis," kecamnya marah. Di waktu yang bersamaan Raja Kelayang Tanjung sadar setelah satu purnama tak sadarkan diri. Keadaannya masih lemah. Pikirannya masih linglung dan labi sama sekali tidak memberitahu kabar duka yang sedang tersiar di istana. Demi menjaga kondisi Raja Kelayang Tanjung yang baru sadar dari tidur panjangnya. "Syukurlah ayahanda telah siuman." Kalimat itu adalah kalimat pertama yang didengar oleh Raja Kelayang Tanjung. Raja Kelayang Tanjung masih bergeming mengumpulkan separuh kesadarannya yang masih mengambang. Labi pun pamit sejenak untuk meramu obat. Raja Kelayang Tanjung tidak tahu bahwa orang sedang sibuk mengurusi pemakaman dua cucunya. Meski Mahina sejujurnya bukan darah daging Raka Balu, dan rahasia itu akan selamanya Raka Balu simpan dalam-dalam. Entah bagaimana nanti reaksi Raja Kelayang Tanjung mengetahui kenyataan. Hiruk pikuk di sana sangat tampak. Orang-orang sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk pemakaman. "Sadarkan permaisuriku karena Sanjay sebentar lagi akan dikebumikan," pinta Raka Balu pada salah satu dayang. Meski tak yakin dayang itu lekas menjalankan perintah. Danum disadarkan dengan minyak eukaliptus. "Nyayu diminta empu untuk datang ke Balairung karena Sanjay akan segera dikebumikan." Baru mendengar itu tangis Danum kembali pecah. "Sanjay, anakku!" Kehilangan Sanjay menjadi pukulan keras untuk Danum. Terlebih dirinya baru saja mengalami keguguran beberapa hari yang lalu. Danum limbung nyaris kembali pingsan. Beberapa dayang memapahnya berjalan ke Balairung. Semua orang tertunduk. Tangis lirih disertai doa menggema di sana. Raka Balu memeluk erat Danum yang terus menjerit histeris. Bahkan laju air matanya tak bisa lagi dihentikan. "Jahanam menantimu, Amala!" teriaknya marah. Lalu bersimpul lunglai. "Sanjay!" Isaknya memeluk erat tubuh Sanjay yang sudah terbungkus kain putih. Raka Balu remuk redam dihantam kejadian memilukan ini. Jiwanya seolah pergi bersama nyawa Mahina dan Sanjay. Hati hancur jutaan keping. "Lepaskan Sanjay, Dinda. Biarkan anak kita pergi dengan tenang." Hanya mengucapkan sepenggal kalimat itu saja rasanya setengah mati. Raka Balu tidak ingin berpura-pura kuat dikala dirinya pun luluh lantak. Air mata jadi saksi bagaimana seorang Raka Balu begitu terluka. Dengan terpaksa Raka Balu menjauhkan Danum yang tak ingin melepaskan tubuh Sanjay. "Tidak, jangan bawa anakku." Setelah itu, Danum kembali terkulai tak sadarkan diri. Berat hati menyaksikannya. Tapi biarlah lebih baik Danum tidak melihat proses pemakaman Sanjay. Sanjay dan Mahina baru akan dibawa. Tiba-tiba seorang menerobos kerumunan. "Cucuku!" Kemboja bersimpuh memeluk Mahina. Untuk sejenak Raka Balu membiarkan Kemboja mengucapkan salam perpisahan. "Ibu,
Mahine dan Sanja akan dikebumikan sekarang. Imbu Raka Balu pelan, bukan melepaskan pelukannya. Tahu-tahu Kemboja mendongak menatapnya ke arah Raka Balu yang berdiri di depannya. Kau penyebab kematian cucuku, tudingnya pada Raka Balu. Semua orang tersentak. Dalam suasana duka seperti ini, Raka Balu tidak ingin ada pertengkaran sama sekali. Tidak digubrisnya tudingan itu. Ibu, sudah. Jangan sentuh Mahinai, cucuku, tepisnya dengan keras. Aneh mendengar Kemboja bersikukuh, sedangkan Ruknila saja tidak sebegitu histeris. Ruknila mendekat berusaha memberi pengertian kepada Kemboja. Mahinai cucuku dan juga cucumu. Tapi kita harus segera mengebumikan anak-anak kita. Kemboja meradang, berdiri tegak menggendong jasad Mahinai. Siapa yang mengatakan bahwa Mahinai adalah cucumu? Mahinai adalah cucuku, karena Amala adalah anak kandungku, terhenyak. Jangan main-main. Raka Balu maju satu depa. Ia gusar tatkala Kemboja banyak omong kosong. Tapi rupanya bukan sekedar omong kosong belaka, semua itu benar adanya. Kalian terkejut bukan? Sentaknya menyeringai. Amala memanglah anak kandung Kemboja, sedangkan Arya adalah anak pelayannya yang sengaja ia tukar karena keegoisan Raja Kelayang Tanjung yang menginginkan anak laki-laki. Tentu Kemboja juga tidak ingin tersingkir dari sisi suaminya itu, sehingga nekat menukar Amala dan Arya sesaat setelah melahirkan. Rahasia itu tertutup rapat dan terkuak hari ini. Amala telah lama mengetahui bahwa Kemboja adalah ibunya, karena Kemboja sendiri yang mengakui. Pantaslah selama ini Amala dipandang dekat dengan Kemboja daripada Ruknila. Pernikahan Amala dan Raka Balu terjadi juga karena campur tangan Kemboja. Bagaimanapun, ia tidak ingin anak kandungnya hidup jadi pelayan di istana, dan Arya tetap akan jadi tamengnya mempertahankan kedudukannya. Tapi sayang, Arya pun bernasib malang. Semula, Arya sudah digadang-gadang akan menjadi putra mahkota ketika Raka Balu menderita sakit keras dari kecil. Ternyata seiring berjalan waktu kondisi Raka Balu berangsur pulih, sehingga Arya yang akan menggantikan posisi ayahnya harus pupus. Tidak ada kedudukan yang menguntungkan bagi Arya di kerajaan Kelayang Tanjung, sampai Kemboja menyetujui begitu saja pernikahan Arya dan Jingga demi sebuah tata. Tetapi Arya begitu bodoh menyia-nyiakan kesempatan itu hanya karena gadis yang dijodohkan padanya tidak bisa melihat. Perbuatan Amala pun karena terhasut ibunya sendiri. Bisa dikatakan bahwa Kembojalah otak dari semua kekejian yang dilakukan Amala. Kemboja juga tahu jika Mahinai bukanlah darah daging Raka Balu. Kemboja telah mengungkapkan aibnya sendiri di depan halayak. Tidak mungkin. Ruknila terpundur sedangkan dirinya menggeleng tidak percaya. Kisah itu tidak membuat Raka Balu iba, justru mengundang kemarahannya. Ternyata kau dalang dari semua ini. Kedua rahang Raka Balu saling mengkeretak. Ia mengambil alih Mahinai dengan marahnya mendorong Kemboja hingga terjengkal ke belakang. Kau harus merasakan buah dari perbuatan kejimu, teriak Raka Balu dengan lantang. Ia memerintah Hulu Balang untuk menyeret Kemboja ke penjara bawah tanah, di mana lebih sempat dikurung. Secara bersamaan burung merpati datang dan hinggap di pundak Raka Balu. Ada sebuah pesan yang ditulis di helaian daun lontar yang diikat di kaki burung merpati. Pesan itu mampu membuat Raka Balu panik bukan main di saat sedang berduka. Bagaimana tidak, pesan itu disampaikan oleh Jata yang mengatakan bahwa Kalawat tidak ditemukan di gubuk dan sekitarnya. Pesan itu disampaikan oleh Jata sendiri. Kepanikan melanda Raka Balu.
tetapi ia tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Untuk sementara ini, Raka Balu mempercayakan urusan Kalawa kepada Jata, sedangkan dirinya harus segera menguburkan jasad Maina dan Sanja setelah melalui banyak drama. Hari ini Kerajaan Kelayang Tanjung benar-benar mencetak kisah paling memilukan. Semua orang terkena imbas kesedihan oleh ulah Amala dan Kemboja. Arya yang juga ada di sana mematung dalam diam. Matanya berkaca-kaca karena terlalu banyak syok mengetahui kebenaran tentang dirinya. Sungguh ironi. Aku bukan bagian dari keluarga ini, gumamnya lirih tatkala sadar akan siapa dirinya. Semula Arya ingin segera beranjak, tapi masih menghormati Raka Balu sehingga tetap di sana sampai proses pengebumian Sanja dan Mahinai usai. Setelah pemakaman, Arya hendak pergi, tapi tepukan halus di pundak menghambat langkah. Ia membalik badan. Kakak, Arya sedikit terkejut. Kau ingin kemana? Tanya Raka Balu. Tak lazim rasanya bila Arya langsung undur diri di saat proses pemakaman baru saja usai. Aku harus pergi. Aku bukan adikmu. Jawaban itu seolah mengiris hati Raka Balu. Lukanya kian parah setelah Arya pun akan meninggalkannya. Setelah Arya menyahut, Raka Balu sontak memeluk adiknya itu. Kita tumbuh bersama. Kau dan aku sedari kecil bersama. Apa kau tega meninggalkanku sekarang? Aku tidak peduli darah siapa yang mengalir dalam dirimu karena bagiku, kau tetaplah Arya, adikku. Air mata Arya melesak dengan derasnya tatkala ucapan Raka Balu mencentik titik paling sensitif dalam hatinya. Raka Balu memang sosok kakak yang akan selamanya jadi panutan Arya. Sikapnya bijaksana, lembut terhadap yang lemah dan keras kepada yang menentang. Ruknila berlinang menyaksikan adegan penuh keharuan itu. Raka Balu pun tak menyia-nyiakan waktu. Ia turut memeluk sang ibu terisak bersama sejadi-jadinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.